Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah karya klasik, kitab yang biasanya menjadi dasar untuk kajian para penuntut ilmu, para santri di pondok pesantren. Kitab ini adalah kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang tipis. Saya memakai versi sebagaimana terlihat di sini dari toko Kitab Imam Surabaya. Ada juga versi syarahnya, versi yang dilengkapi dengan anotasi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Kira-kira seperti ini yang banyak di pasar. Ini memang sengaja saya mengambil yang ada di pasar sehingga lebih dekat dengan ketersediaan literatur bagi para pengkaji. Ini yang kira-kira ada di pasaran di sini. Ini syarahnya, anotasi dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Versi-versi lain banyak. Di sini sudah kami baca juga kitab yang ini, dan tentunya kitab yang ada di sini, ini kitab sudah ada harokatnya. Yang ini sudah ada harokatnya, tapi ini isi matan, tidak ada syarahnya, tidak ada anotasinya, tidak ada komentarnya, tidak ada keterangan yang lebih panjang. Tapi kelebihannya kitab ini kan karena dia renggang, jadi kita bisa memberi catatan tersendiri di sini. Biasanya pakai makna gandul, ya kan? Kita bisa kasih makna sendiri, kasih catatan sendiri. Tunggu, ada juga. Saya banyak mencatat di sini. Jadi kita bisa pakai catatan di kanan kirinya, kita bisa pakai. Dan di sini juga kitab yang akan saya baca ini berpegang pada edisi yang dari toko Kitab Imam Surabaya ini. Meskipun tentu ada penyesuaian bacaan, disesuaikan dengan edisi-edisi lain, baik dari edisi yang syarah ini karena ada perbedaan sumber, juga edisi-edisi lainnya. Jadi kami meminta kepada Allah semoga yang kami baca ini paling mendekati atau bahkan itu memang yang menjadi sumber rujukan dari, dan menjadi sumber dari rujukan utamanya. Kitab ini Bidayatul Hidayah atau pemantik hidayah, permulaan hidayah. Maka ya bisa dikatakan ini adalah awal atau pintu masuk kita untuk menuju hidayah. Kitab ini penting karena yang pertama, kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, ulama yang punya banyak keahlian di dalam berbagai bidang keilmuan. Kalau istilah sekarangnya itu polimath. Jadi dia memiliki banyak keahlian, yaitu Hujjatul Islam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Seorang ilmuwan, seorang sarjana asal Persia, dari kota Tus, Persia. Di antara salah satu karya monumentalnya yang di sini juga dirujuk di dalam kitab Bidayah ini adalah Ihya'u Ulumuddin. Itu yang juga banyak dikaji di pesantren sebagai kelanjutan dari kitab Bidayah ini. Di sana terpapar lebih luas lagi catatan-catatan tambahan dan juga diperuntukkan bagi kalangan lebih lanjut atau kalangan advance. Dan yang menjadi menarik dari kitab ini, yang pertama, kitab ini
tidak terlalu tebal. Ya kalau bisa dikatakan tipis, walaupun syarat isinya. Khas dari pengarang-pengarang klasik Islam, di mana Al-Ghazali ini lahir kira-kira abad kelima ya. Kalau di banyak catatan itu sekitar tahun 450-an atau ya sekitar tahun kalau di dalam Masehinya itu kira-kira tahun 1058 sampai meninggal itu 1111 Masehi. Jadi abad ke-12. Abad ke-12 ya. Dari abad ke ini 111 ya, kira-kira itu. Nah, khas dari kitab-kitab ulama klasik itu adalah mereka menuliskan dengan ringkas, dengan padat. Menuliskan kandungan isi yang sedemikian kuat, tetapi di dalam pemaparan yang singkat dan padat. Yang mana juga karya ini merupakan karya kristalisasi dari ilmu pengetahuan seorang imam besar berjuluk Hujjatul Islam, diringkas di dalam kitab yang tipis. Jadi ini sebenarnya merujuk kepada banyak-banyak rujukan utama, khususnya sumber-sumber keilmuan Islam. Pada intinya isi kitab ini adalah tentang ketakwaan. Karena orang yang bisa mendapatkan hidayah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Yang di sini disebutkan ada dua bentuk takwa itu. Ada takwa lahir, takwa yang bisa kita ukur dari peribadatan dan perilaku keseharian kita. Ada takwa batin. Nah, kitab Bidayatul Hidayah ini, pemantik dari hidayah ini akan dimulai dengan akan membahas berisi tentang bagaimana menuntun seseorang menuju ketakwaan lahir. Pada intinya seperti itu. Ketakwaan lahir ini nanti dibagi menjadi dua, ada tentang ketaatan dan ada tentang menghindar atau menghindari dari larangan. Jadi kitab ini dibagi dua, ada dua bagian. Bagian pertama tentang ketaatan. Al-qismul awal fit ta'at, tentang ketaatan. Ini sifatnya aktif. Kita menuju hidayah secara aktif dengan mengerjakan perintah Allah. Nanti di bagian kedua, di agak akhir ini adalah tentang bagaimana menghindar dari perbuatan maksiat. Jadi al-qismus tsani fi ijtinabil ma'asi. Insyaallah pada kesempatan serial pengajian kita ini semoga bisa menyelesaikan bagian pemantik awalnya saja, bagian pembukaannya sampai pengantar tentang taat. Jadi bisa dikatakan ini adalah bidayatul bidayah. Jadi pengajian kita ini pengantar untuk menuju kedalaman dari apa yang dimaksud dengan Al-Ghazali di dalam bab taat ini. Kita akan mengantarkan ke sana saja. Ya kalau ada kesempatan lebih panjang nanti kita lanjutkan. Baik, kita akan mulai. Jadi kalau yang sudah punya versi sarahnya ini kita pakai matanya ya. Kalau merujuk ke sarahnya juga tidak apa-apa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Qala asy-syaikhul imamul alimul 'allamah hujjatul Islam wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammadil Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin.
Berkata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, jadi bernama Al-Ghazali karena ayahnya ini seorang pemintal bulu domba, pemintal wol. Makanya disebut Ghazal, pemintal wol. Disebutkan bahwa orang tua dari Al-Ghazali ini seorang yang solih tapi fakir. Dia tidak menafkahi keluarganya kecuali dari pekerjaan yang dihasilkan oleh pekerjaan tangannya sendiri. Ya, memintal wol itu. Dan karena beliau orang yang solih, beliau selalu berdoa di majelis-majelisnya para ulama.